Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Suqian dan lainnya tersenyum saat melihat kegembiraan di wajah Xiaoyan. Setelah itu pandangan mereka tertuju pada dua kotak kayu kuno yang tersisa. Dua kotak kayu dibuka menampakkan dua benda di dalamnya. Salah satunya adalah manik bundar berwarna merah menyala sebesar kepalan tangan. Sementara yang lainnya adalah gulungan bambu kabuan yang tampak biasa. Tatapan kelompok Xiaoyan pertama kali berkumpul di manik merah menyala. Mereka bisa merasakan bahwa manik itu berisi energi afinitas api yang liar dan keras. Apakah ini adalah inti monster? Kata Xiaoyan melihat manik merah yang menyala saat dia berbicara dengan ragu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat inti monster peringkat tinggi. Benar, itu memang inti monster peringkat tinggi. Kemungkinan besar itu adalah milik binatang magis peringkat 7 yang sudah bisa mengubah tubuhnya. Jika tidak, bagaimana mungkin benda itu memiliki warna dan energi seperti itu? Tidak disangka iblis tanah tua bahkan memiliki barang seperti itu, kata Suqian seraya membelai jenggotnya. Xiaoyan mengangguk, matanya beralih ke gulungan bambu yang sangat biasa dan perlahan membukanya. Mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat pandangannya menyapu kata-kata di dalamnya. Boneka iblis adalah keterampilan boneka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 benda untuk memperbaiki boneka iblis. Di antaranya mayat, jiwa, dan inti monster. Mayat sebagai perangkatnya, jiwa adalah pemandunya, dan inti monster adalah jantungnya. Boneka iblis dibagi menjadi 3 tingkatan, langit, tanah, dan manusia. Perbedaan di antara keduanya ditentukan oleh bahan dan nyala api yang digunakan selama pemurnian. Boneka iblis memiliki kekuatan yang tak ada habisnya dan tidak memiliki emosi atau rasa sakit. Boneka iblis pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Kejutan di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat setelah menyapu kata-kata berwarna merah di dalam gulungan bambu. Hatinya menjadi sangat tertarik. Jika dia menyempurnakannya, kemungkinan dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya yang hanya mematuhi perintahnya. Xiaoyan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan gulungan bambu itu kepada Suqian dan lainnya di sampingnya. Wajah mereka juga mengungkapkan beberapa kejutan setelah mereka menerimanya dan membacanya dengan cermat. Keterampilan boneka semacam ini kadang-kadang saya lihat di beberapa buku kuno. Namun saya tidak pernah menemukan metode pemurnian. Tidak disangka iblis tanah tua benar-benar memiliki koleksi seperti itu. Kemungkinan besar inti monster peringkat 7 itu adalah sesuatu yang diperoleh oleh orang tua itu untuk memperbaiki boneka iblis, kata Suqian dengan kagum. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan inti monster berwarna merah yang menyala. Senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Namun, teknik boneka iblis memang kejam. Mengambil mayat dan jiwa seseorang lalu mencampurnya dengan inti monster. Mungkin kekuatan dari boneka iblis itu akan sangat mengejutkan, kata Suqian menggelengkan kepalanya dan mengembalikan gulungan bambu itu. Kamu harus menyimpan benda ini. Tidak baik jika hal seperti itu muncul di akademi. Karena kamu akan menjelajahi dataran tengah. Itu lebih cocok untukmu, kata Suqian. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk setelah menerima gulungan itu. Boneka iblis sangat membuatnya tertarik. Pada dasarnya dia memiliki semua bagian dasar yang tertulis di atasnya, di antaranya mayat, jiwa, dan inti monster. Dia mungkin bisa memperbaiki boneka iblis itu. Xiaoyan memasuki tempat penyimpanan bahan obat setelah kembali ke akademi dalam. 10 hari adalah waktu yang singkat. Hal itu pada dasarnya adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikannya. Namun beruntung Youlau telah meninggalkan banyak koleksi formula obat yang dipelajarinya selama hidupnya. Xiaoyan hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mencari sebelum akhirnya dia menemukan pil obat yang cocok untuk Tianhuo yang disebut air liur penyehat jiwa. Xiaoyan memulai memperbaiki pil air liur penyehat jiwa setelah mengumpulkan banyak bahan obat. Penyempurnaan berlangsung selama 5 hari sebelum akhirnya sekumpulan cairan yang menyilaukan keluar dari kuali obat dan menggantung di depannya. Xiaoyan menghela napas lega saat dia melihat kumpulan cairan di depannya. Dia perlahan mengangkat jarinya dan cairan mengalir ke bawah. Akhirnya jatuh di atas cincin dan perlahan meresap ke dalamnya. Cincin putih yang telah tenang selama beberapa hari akhirnya memancarkan kilau yang cerah setelah cairan memasukinya. Xiaoyan bisa merasakan jiwa yang tertidur perlahan terbangun. Xiaoyan, kebaikanmu terlalu besar. Aku berhutang budi padamu, kata Tianhuo. Xiaoyan menghela napas panjang seolah dia telah melepaskan beban berat setelah mendengar suara yang akrab itu. Apa yang Pak Tua Yao katakan? Jika Anda tidak campur tangan dan menangkap jiwa ganas itu, saya tidak akan beruntung, kata Xiaoyan. Saya memenangkan jiwa ganas itu karena saya ingin merebut kekuatan spiritualnya.
Karena itu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian, kata Tianhuo yang suaranya mengalir dari dalam cincin. Xiaoyan hanya bisa merentangkan tangannya setelah mendengar itu. Dia secara alami tidak akan menolak Dojun karena dia mendukung. Pak Tua Yao baru saja bangun dan harus beristirahat. Tidak perlu terburu-buru menyerap jiwa ganas, kata Xiaoyan. Kamu benar, dengan kondisiku saat ini akan sulit untuk memperbaikinya, kata Tianhuo yang setuju dengannya. Xiaoyan tersenyum, dia membuka pintu dan perlahan berjalan keluar. Namun dia baru saja keluar saat melihat Xiaoli mondar-mandir di luar gedung dan tanpa sadar terkejut. Kakak kedua, kenapa kamu di sini? Kata Xiaoyan. Xiaoli buru-buru membalikan tubuhnya saat mendengar itu. Kamu akhirnya keluar. Cepat, pergi dan lihat Xiaoyi. Sesuatu telah terjadi padanya. Senyum di wajah Xiaoyan tiba-tiba menegang. Tanpa menunggu Xiaoli bereaksi, dia berubah menjadi sosok hitam yang bergegas dengan cara seperti kilat. Pada saat Xiaoyan tiba di tempat Xiaoyi, dia melihat tempat itu telah sepenuhnya tertutupi oleh penghalang cahaya energi. Beberapa tetua berdiri di tempat itu dengan wajah serius dan mengusir beberapa siswa penasaran yang datang. Beberapa tetua menghela napas lega begitu melihat Xiaoyan datang dan menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan. Tetua pertama ada di dalam, kamu harus segera masuk, hati-hati dengan gas beracun, kata seorang tetua dengan cepat berkata setelah melihat Xiaoyan datang dan segera memberi jalan. Kecemasan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat saat mendengar itu. Dia mengangguk dan nyala api hijau melonjak dari tubuhnya sebelum memasuki penghalang cahaya. Langkah kakinya berhenti ketika dia melihat Penatua Suqian di depan pintu masuk. Tetua pertama, apa yang terjadi? Kata Xiaoyan buru-buru bertanya. Suqian buru-buru berbalik saat mendengar suara Xiaoyan. Dia segera menghela napas lega. Aku juga tidak menyadari apa yang telah terjadi. Hari ini seorang tetua tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa tempat ini mengeluarkan gas beracun. Beberapa siswa secara tidak sengaja menjadi tidak sadarkan diri karena racun. Aku hanya bisa menyegel tempat ini. Awalnya aku ingin masuk dan menyelidiki, tetapi gas racun di dalamnya terlalu padat. Jika aku masuk dengan paksa, aku khawatir, kata Suqian dengan pahit. Hati Xiaoyan menegang, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat bergegas masuk. Xiaoyan akhirnya tiba di kamar Xiaoyi. Sosok cantik dengan lembut meringkuk di atas tempat tidur. Sebuah selimut tipis membungkus sosok anggun di bawahnya. Kabut racun tebal yang menyelimuti ruangan mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Sosok cantik di dalam selimut itu bergetar sedikit saat merasakan suara langkah kaki. Sepasang mata keabuan yang tampak menderita menatap Xiaoyan yang berjalan ke sisi tempat tidurnya. Tubuh racun tampaknya akan meletus, kata Xiaoyi dengan suaranya yang lembut mengandung penderitaan yang sulit untuk disembunyikan. Meskipun Xiaoyan sudah lama mengantisipasi hal ini, wajahnya masih berubah tanpa sadar saat mendengar itu. Dia melihat rasa sakit dan pucat di wajah Xiaoyi dan buru-buru duduk di samping tempat tidurnya. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Ada aku di sini, kata Xiaoyan dengan lembut menghiburnya. Xiaoyan jelas memahami bahwa tubuh racun akan meletus selama setahun. Namun Xiaoyi telah melepaskan segel tubuh racun beberapa kali saat pertarungan. Hal itu telah mempersingkat waktunya. Berikan tanganmu padaku, kata Xiaoyan. Xiaoyi sedikit ragu saat dia mengulurkan tangannya. Saat ini tangannya memancarkan warna ungu yang aneh, menyebabkan kesungguhan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat. Tangan Xiaoyan ditempatkan di pergelangan tangan Xiaoyi. Gumpalan api kecil segera meresap ke dalam. Setelah itu dengan cepat memasuki tubuh Xiaoyi. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi jauh lebih buruk setelah nyala api merembes masuk. Saat ini tubuh Xiaoyi tampaknya telah sepenuhnya diresapi dengan gas beracun yang memasuki kepalanya. Jika gas racun ini masuk ke otaknya, kesadaran Xiaoyi perlahan akan kabur. Mata Xiaoyi perlahan menjadi lebih redup saat dia melihat ekspresi Xiaoyan yang menjadi lebih jelek. Xiaoyan, aku sangat senang mengikutimu selama ini. Kamu adalah teman pertamaku dan mungkin juga teman terakhirku. Jika aku benar-benar mencapai tahap itu, aku harap kamu tidak akan menahan diri. Aku sangat menyukai akademi ini. Setelah aku kehilangan kesadaran, aku tidak ingin. Diam, omong kosong apa yang kamu katakan? Kata Xiaoyan segera memotong kata Xiaoyi dan mengerutkan keningnya saat menegurnya. Xiaoyi mengungkapkan senyum di wajahnya, kepalanya sedikit dimiringkan saat dia bersandar di bantalnya. Sepasang matanya dengan lembut menatap wajah Xiaoyan yang berulang kali berubah karena prihatin dan cemas. Hal itu adalah sesuatu yang jarang dia nikmati. Sepertinya perasaan itu sangat menyenangkan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkan tatapan Xiaoyi saat ini karena tenggelam dalam pikirannya. Untuk memperbaiki pil racun, masih kekurangan inti monster dari binatang magis skala jengking racun naga langit. Pikiran Xiaoyan bergolak dengan sekuat tenaga untuk mencoba menemukan cara sementara menekan tubuh racun dari formula obat yang ditinggalkan Yaolao. Namun hasilnya sia-sia.
Tepat ketika Xiaoyan sedang cemas dan tidak berdaya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Tubuh racun yang menyedihkan, tidak disangka aku bisa melihatnya 2 kali seumur hidupku, aku sangat beruntung. Sukacita liar segera melonjak ke hati Xiaoyan saat mendengar suara itu. Dia sepertinya memegang harapan terakhirnya saat dia buru-buru bertanya, "Yao tua, apakah kamu juga tahu tentang tubuh racun? Apakah kamu memiliki cara untuk menyembuhkannya?" "Tubuh racun, siapa di antara generasi tua yang tidak tahu nama seperti itu?" kata Tianhuo tersenyum. "Namun temanmu ini sepertinya berada di tahap akhir dari letusan tubuh beracun. Jika tidak disegel, gas racun akan memasuki otaknya, hasilnya akan fatal," kata Tianhuo. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu dan buru-buru bertanya, "Apakah Pak Tua Yao tahu bagaimana cara untuk menekan tubuh beracun ini? Anggap dirimu beruntung karena telah bertemu denganku. Saat itu aku juga memiliki teman yang memiliki tubuh beracun yang menyedihkan. Aku menciptakan penyegelan tubuh beracun untuknya. Sayangnya segel itu hanya bisa digunakan sekali dan paling lama hanya bisa bertahan 3 tahun. 3 tahun kemudian aku masih gagal menemukan metode untuk mengatasinya," kata Tianhuo tak berdaya. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Dunia ini memang penuh dengan kebetulan yang aneh. Dia menghela napas lega seolah melepaskan beban yang berat. Segel 3 tahun sudah cukup baginya. Segel ini disebut segel api langit. Segel api akan meminjam kekerasan positif dari afinitas api untuk menekan gas beracun. Api surgawi yang kamu miliki dapat memaksimalkan efek segel. Akan kuajarkan padamu, kata Tianhuo. Suara Tianhuo segera muncul di benak Xiaoyan. Dia menutup matanya dan dengan cepat menerimanya. Beberapa saat kemudian Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melirik Xiaoyi di tempat tidur. "Aku ada cara untuk menekannya," kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyi terkejut saat mendengar itu, sukacita mengalir dari wajahnya. Xiaoyan tampaknya teringat sesuatu dan tanpa sadar terbatuk kering saat dia berbicara dengan tergagap. "Untuk menggunakan segel ini, kamu harus melepaskan bajumu," kata Xiaoyan. Wajah Xiaoyi tiba-tiba berubah menjadi panas saat mendengar itu. Dia menoleh ke satu sisi dan tidak berani melihat Xiaoyan. Sesaat kemudian ia baru menatap Xiaoyan yang menjadi agak canggung ketika ditatap dengan cara itu. "Ini memang perlu untuk segelnya," kata Xiaoyan dengan agak canggung. Rona merah di wajah Xiaoyi menjadi berkurang saat dia melihat sikap Xiaoyan yang canggung. Setelah itu dia menegakkan punggungnya dan perlahan melepas pakaiannya. Tubuh Xiaoyi yang polos dan indah muncul di depan Xiaoyan, menyebabkan napasnya tanpa sadar menjadi sedikit lebih berat. "Berbaringlah," kata Xiaoyan seraya mengalihkan pandangannya. Xiaoyi perlahan berbaring dengan lembut dan menutup matanya. Xiaoyan perlahan mengulurkan jarinya dan gumpalan api hijau muncul di ujung jarinya. "Ini mungkin sedikit menyakitkan, tetapi akan berhasil jika kamu menahannya," kata Xiaoyan dengan lembut. Setelah itu jarinya menyentuh dada Xiaoyi dan menekannya. Ketika jarinya menekan, kulit Xiaoyi yang halus segera mengeluarkan gelombang asap putih keabuan. Suara rendah keluar dari mulut Xiaoyi saat ia menahan rasa sakit. Titik hijau muncul di tempat jari Xiaoyan menekan. Xiaoyan menahan kenyamanan yang ditimbulkan oleh sensasi lembut saat jarinya perlahan bergerak sesuai dengan segel api langit. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius mengikuti gerakan jarinya. Pada saat ini dia perlu mengontrol nyala api di ujung jarinya pada suhu yang sangat tepat, sehingga dia bisa menyelesaikan segel dan tidak membahayakan Xiaoyi. Jari Xiaoyan dengan lembut bergeser di sekitar dada Xiaoyi menyebabkan banyak garis silang yang aneh. Karena banyak bekas luka api hijau yang secara samar muncul di dadanya, Xiaoyi akhirnya terbiasa dengan rasa sakit yang membakar. Perasaan aneh perlahan menyebar dari lubuk hatinya menyebabkan dia merasa sangat nyaman. Namun pengekangan samar seorang wanita menyebabkan dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak membiarkan erangannya keluar. Di bawah kebuntuan semacam ini, warna merah perlahan muncul di kulitnya yang seputih giok. Sekilas itu nampak seperti mimpi yang menakjubkan. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan benar-benar terfokus sementara tangannya mengikuti segel yang menggambar di pikirannya dan bergerak perlahan. Dengan jejak jarinya, gambar bekas luka api yang memancarkan benang kedalaman secara bertahap muncul di tubuh Xiaoyi. Mungkin itu karena metode penyegelan akan segera terbentuk, tetapi gas racun yang menyebar dari tubuh Xiaoyi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Namun beruntung, Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi menyebabkan kabut racun benar-benar menguap oleh suhu panas yang sangat tinggi. Tatapan serius di mata Xiaoyan menjadi lebih padat. Dia tampaknya telah merasakan perubahan gas beracun di dalam tubuh Xiaoyi. Kecepatan di mana jarinya bergerak juga meningkat. Banyak bekas luka api hijau secara perlahan menutupi seluruh tubuh Xiaoyi. Dengan gerakan jari Xiaoyan yang lebih agresif, perasaan aneh di dalam tubuh Xiaoyi menjadi lebih kuat.
Rasa sakit yang samar membakar sepertinya telah berubah menjadi kenikmatan yang tidak biasa pada saat ini. Pada akhirnya Xiaoyi tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Segera suara erangan-erangan lembut keluar dari mulutnya. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat di bawah erangan Xiaoyi. Dia menggigit bibirnya, menggunakan rasa sakit untuk menekan api jahat yang tiba-tiba naik di dalam tubuhnya. Tolong jangan terus mengerang. Tahan sedikit lagi, jangan ganggu aku, kata Xiaoyan tersenyum pahit. Wajah Xiaoyi seketika menjadi panas membara ketika dia mendengar itu. Tidak peduli seberapa dingin wataknya biasanya, saat ini ekspresinya tidak berbeda dengan gadis biasa. Xiaoyan juga menghela napas lega melihat Xiaoyi menjadi diam dan kembali melanjutkan membuat segel. Dengan pembentukan segel secara bertahap, kabut racun yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyi menjadi lebih tebal dan dengan keras menyerbu tubuh Xiaoyan. Gelombang asap putih dan suara terbakar terdengar saat kabut racun bersentuhan dengan api hijau. Xiaoyan mulai merasa tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi meskipun api hijau melindungi tubuhnya. Kekuatan mengikis dari kabut racun benar-benar terlalu menakutkan. Kabut putih melingkar dan naik di depan Xiaoyan menutupi wajahnya yang sangat serius. Dia tahu bahwa ini adalah pembalasan dari tubuh racun yang berusaha mencegahnya dari menyelesaikan segel. Ekspresi kejam melintas di mata Xiaoyan saat gerakan jarinya tiba-tiba dipercepat. Banyak bekas luka api hijau terbentuk dengan cepat di bawah jarinya. Pada akhirnya banyak bayangan mulai muncul ketika gerakan jarinya berhenti. Bekas luka api diam-diam ditarik dan formasi segel sempurna terbentuk. Gumpalan kabut racun diam-diam memasuki hidung Xiaoyan begitu formasi segel selesai. Keraguan melintas di matanya sebelum dia berhenti memikirkan uap racun yang masuk ke tubuhnya. Api hijau di tangannya tiba-tiba melonjak sebelum jarinya menyentuh dengan lembut perut halus dan rata milik Xiaoyi. Titik ini adalah pusat formasi segel. Selama dia menuangkan energi ke perut Xiaoyi, dia akan bisa mengaktifkan segelnya. Energi panas yang kuat mengikuti tangan Xiaoyan dan melonjak keluar akhirnya berubah menjadi garis energi yang bergerak di sepanjang bekas luka api yang berkelok-kelok di sekitar perut Xiaoyi. Pada saat ini diagram formasi pada tubuh Xiaoyi tampaknya telah diaktifkan karena memancarkan kilau. Segel api langit, teriak Xiaoyan. Setelah teriakan Xiaoyan terdengar, cahaya di sekitar tangan Xiaoyan menjadi sangat terang. Tubuh racun yang menyedihkan menjadi gila. Uap beracun yang sangat kental mengalir keluar dari seluruh tubuh Xiaoyi akhirnya menerobos pertahanan Xiaoyan, meskipun dia menggunakan api hijau untuk melindungi tubuhnya, menyebabkan gas beracun segera memasuki tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih redup saat gas racun memasuki tubuhnya. Dia menarik tangannya dan cahaya yang kuat melemah. Banyak bekas luka api di permukaan tubuh Xiaoyi perlahan menghilang. Tampaknya mereka telah bergabung dengan tubuhnya. Gas beracun di tubuh Xiaoyi berhenti merembes saat bekas luka api menghilang. Warna kulit di tubuhnya perlahan kembali normal. Tubuh racun yang akan meletus akhirnya selesai disegel. Xiaoyi tiba-tiba membuka matanya begitu tubuh racun disegel. Dia membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Kabut racun yang menyelimuti ruangan segera berfluktuasi sebelum berubah menjadi naga yang ditelan oleh Xiaoyi. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Xiaoyi setelah benang racun terakhir diserap ke dalam tubuhnya. Kilatan berkedip di matanya. Tanpa disadari douchinya dengan cepat menjadi lebih kuat dan dia akhirnya menerobos dojong bintang 5. Xiaoyi dengan lembut menghela napas lega saat dia merasakan tubuhnya secara bertahap menjadi tenang. Tangannya tergesa-gesa mengambil pakaiannya dan dengan cepat menutupi tubuhnya yang polos. Setelah melakukan itu semua, dia menoleh dan menemukan Xiaoyan telah pingsan di tempat tidur. Wajah cantiknya menjadi cemas saat dia melihat wajah Xiaoyan ditutupi oleh kabut racun. Apakah racun telah menyerang tubuhnya? Pikir Xiaoyi. Dia ragu sejenak sebelum ronah merah muncul di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan bibirnya dengan lembut menyentuh bibir Xiaoyan. Kabut racun secara perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan yang mengalir di antara mulut mereka dan memasuki kembali tubuh Xiaoyi. Xiaoyan akhirnya terbangun dari pingsannya dan menarik tubuhnya ke atas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tanpa sadar telah berbaring di tempat tidur Xiaoyi. Pikirannya turun ke tubuhnya dan menemukan bahwa gas racun di tubuhnya sudah lenyap. Aku sudah membantumu menghilangkan racun itu, kamu tidak perlu khawatir, kata Xiaoyi di sampingnya seraya menggunakan tangannya untuk menopang kepalanya saat dia memperhatikan Xiaoyan. Dan tanpa sadar tersenyum dan berbicara ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, tatapannya segera menyapu tubuh Xiaoyi. Kekuatanmu sudah maju lagi, kata Xiaoyan terkejut. Letusan tubuh beracun mengeluarkan banyak gas beracun.
Gas beracun seperti itu mungkin berbahaya bagi kalian semua, tapi itu adalah asupan terbesar bagiku. Setelah menyerap semuanya, kekuatanku akhirnya menerobos, kata Xiaoyi dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar penjelasannya. Sungguh layak disebut tubuh racun. Caranya untuk meningkatkan kekuatan adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar, kata Xiaoyan dengan kagum. Xiaoyi tersenyum hangat, matanya yang cantik memperhatikan Xiaoyan, dan wajahnya langsung memerah lagi. Matanya yang bening sepertinya menyembunyikan beberapa emosi lain. Ini semua berkatmu. Jika kamu tidak ada di sini, aku khawatir akan melewati langkah terakhirku, kata Xiaoyi menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Kenapa kamu mengatakan itu? Jika bukan karenaku di sini, kamu tidak akan membuka segel tubuh racun beberapa kali, dan letusan itu tidak akan terjadi, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan bangun dari tempat tidur. Segelnya seharusnya sudah selesai bukan? Kata Xiaoyan menepuk tangannya dan mengamati Xiaoyi. Kemerahan yang cerah tanpa sadar muncul di wajah Xiaoyi setelah penyebutan kata segel. Iya, aku bisa merasakan tubuh racun telah ditekan. Dari kekuatan segelnya, seharusnya tidak menjadi masalah dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, kata Xiaoyi tersenyum. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum. Itu bagus, 3 tahun cukup bagi kita untuk menemukan kalajengking naga racun langit, kata Xiaoyan. Xiaoyi mengangguk mendengar itu. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini dulu. Aku pikir Panatua pertama dan lainnya sedang menunggu, kata Xiaoyan berjalan ke pintu keluar. Xiaoyi mengikutinya di belakangnya. Suqian berjalan mondar-mandir dengan gelisah di luar ruangan. Sudah setengah hari sejak Xiaoyan masuk, tapi masih belum ada aktivitas sedikit pun. Pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka pada saat wajah Suqian dipenuhi kecemasan. Pandangannya segera melesat dan melihat Xiaoyan dan Xiaoyi berjalan keluar dari ruangan. Apa kalian baik-baik saja? Kata Suqian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela napas lega saat melihat kedua orang itu baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kabut keabuan yang masih melayang di dalam penghalang. Xiaoyi di sampingnya tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan. Tangannya segera terulur dengan lembut sebelum memberi isyarat. Badai muncul di dalam penghalang dan menyedot semua gas beracun sebelum berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh Xiaoyi. Suqian tanpa sadar terkejut saat dia melihat Xiaoyi menundukkan uap racun hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapannya menyapu Xiaoyi dan tanpa sadar berteriak. Kamu sudah maju lagi, kata Suqian dengan heran. Xiaoyi sedikit mengangguk saat dia melihat sikap Suqian yang tercengang. Bagaimanapun kemajuan kekuatan seorang dojong bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai, bahkan hanya untuk 1 bintang. Aku memang sudah tua. Dunia ini memang milik kaum muda, kata Suqian menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Tetua pertama, tolong bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang menghirup gas beracun. Mereka akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Maafkan aku karena kejadian ini, kata Xiaoyi seraya mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya pada Suqian. Tidak apa-apa, perlakukan saja itu sebagai pelajaran bagi para siswa. Jika tidak, mereka hanya akan terburu-buru jika melihat sesuatu yang membuat mereka penasaran di masa depan, kata Suqian seraya menerima botol giok dan tersenyum. Tetua pertama, karena semuanya baik-baik saja, mengapa kamu tidak menghapus penghalang energinya dulu? Kata Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat penghalang energi di atas. Suqian melambaikan tangannya setelah mendengar kata Xiaoyan. Penghalang cahaya energi yang menutupi halaman segera bergetar sedikit sebelum menghilang. Penghalang cahaya baru saja tersebar ketika beberapa sosok manusia menerobos masuk. Mereka menghela napas lega saat melihat bahwa Xiaoyan dan Xiaoyi berdiri tanpa cedera di halaman. Mereka yang menerobos masuk adalah Xiaoli, Xian, dan Xinlan. Kakak Xiaoyan, kamu adalah penolong yang aku temukan setelah banyak kesulitan. Tidak ada yang seharusnya terjadi padamu kan? Kata Xinlan menepuk dadanya. Tenang, aku telah berjanji padamu. Kapan kamu akan pergi ke dataran tengah? Kata Xiaoyan. 2 bulan lagi. Saat ini aku sedang menyempurnakan pil obat dan membutuhkan sedikit waktu. Kata Xinlan merenung sejenak sebelum berbicara. Xiaoyan mengusap dagunya. Saat ini Tianhuo masih perlu memurnikan jiwa ganas. Selain itu, dia telah berencana untuk memperbaiki boneka iblis sebelum dia pergi. Tentu saja yang paling penting adalah dia harus memperbaiki pil tulang darah jiwa surga yang dia janjikan pada Medusa sebelum dia pergi. Kita tidak akan terlambat untuk pertemuan pengumpulan pil, bukan? Kata Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Tenang, masih ada waktu lebih dari 2 tahun untuk musim ini. Kamu akan memiliki waktu persiapan sebelum tiba di dataran tengah. Kata Xinlan tersenyum saat menjawab. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar itu. Karena kamu baik-baik saja, aku akan yakin. Aku masih perlu kembali untuk mencampurkan beberapa bahan obat. Kamu juga orang yang sibuk, kita akan bertemu 2 bulan kemudian. Kata Xinlan memberinya senyuman manis sebelum berbalik dan pergi.
Di hari kedua setelah Xiaoyan menyelesaikan masalah Xiaoyi, dia sekali lagi memasuki dunia magma untuk membantu Tianhuo memurnikan setan merah. Tianhuo juga melompat keluar, pada saat ini sosoknya cukup kabur. Meskipun telah terbangun dari tidurnya dengan air liur penyehat jiwa, namun kondisi spiritualnya jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Mengingat kondisiku saat ini akan sulit bagiku untuk menelan setan merah. Karena itu kamu harus membantuku, kata Tianhuo berbicara dengan ekspresi serius. Yao tua, yakinlah, aku akan melakukan semua yang aku bisa, kata Xiaoyan seraya menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Tianhuo mengangguk, dia perlahan berkata, selain itu, tolong pinjamkan aku api jatuh hati. Aku perlu meminjam kekuatannya untuk memurnikan jiwa yang ganas. Xiaoyan tidak ragu-ragu saat mendengar itu. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api bening muncul di depannya. Anak kecil, kamu benar-benar cocok dengan seleraku. Aku akan mengingat semua kebaikan yang telah kamu berikan, kata Tianhuo seraya mengamati api jatuh hati yang muncul dan berbicara sambil tersenyum. Fatwa Yao bisa segera mulai, kata Xiaoyan tersenyum. Tianhuo mengangguk, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya memberi isyarat dan api jatuh hati perlahan melayang di depannya. Setelah itu dia menjentikan jarinya dan cincin putih di jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar ketika Douji yang sangat ganas melonjak keluar dari dalamnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.